Teman-teman, pernah nggak membayangkan kalau di ruang angkasa itu penuh dengan bintang dan planet-planet yang cantik? Tapi, tahukah kamu kalau ada sesuatu kotor dan berbahaya yang mengelilingi bumi? Bukan monster, tapi sampah. Hah? Di ruang angkasa ada sampah? Kok bisa? Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kak Asti di Bolu Bobo Boleh Tahu edisi Antariksa. Tahukah teman-teman, Kak Asti pernah membaca sebuah artikel yang menyebutkan kalau Indonesia ternyata berisiko tinggi tertimpa jatuhnya sampah antariksa. Kok bisa? Yuk kita cari tahu. Nah, pertama kita pahami dulu pengertian sampah antariksa. Jadi, sampah antariksa adalah benda-benda buatan manusia yang sudah tidak terpakai lagi dan mengorbit di ruang angkasa. Misalnya, satelit rusak, bagian roket yang terlepas, bahkan serpihan kecil berukuran kelereng. Jadi, ukuran sampah antariksa ini beragam teman-teman, dari yang ukurannya sangat besar hingga yang paling kecil seperti serpihan cat. Tahukah teman-teman, saat ini jumlah sampah di ruang angkasa semakin bertambah seiring dengan banyaknya misi ruang angkasa dari bumi. Menurut laporan Jaringan Pengawasan Ruang Angkasa Amerika Serikat pada 2021, ada lebih dari 15.000 puing ruang angkasa dengan ukuran lebih dari 10 cm. Sedangkan untuk ukuran 1-10 cm ada sekitar 200.000 puing, dan untuk ukuran yang lebih kecil dari 1 cm ada jutaan puing. Berdasarkan penelitian NASA, sampah antariksa berada di ketinggian sekitar 2.000 km dan bergerak dengan kecepatan 36.000 per jam. Sampah-sampah antariksa ini sebenarnya juga dipengaruhi gaya gravitasi bumi teman-teman. Maksudnya, bila sampah antariksa yang berada pada ketinggian 36.000 km akan tetap berada di orbitnya. Namun, yang berada pada orbit rendah di bawah 1.000 km akan mengalami efek pengereman atmosfer sehingga semakin lama akan semakin turun ketinggiannya dan kemudian akan jatuh. Laman BRIN dalam artikel mengulik bahaya sampah antariksa memberi contoh. Ada satelit 8A1 pada ketinggian 630 km, satelit 8A2 di ketinggian 500 km, dan satelit 8A3 berada di ketinggian 650 km. Satelit-satelit ini umumnya bisa berumur mencapai 50 tahun. Tetapi bila satelit ini berada di bawah 300 km, umurnya hanya bisa beberapa tahun saja. Bahkan bila lebih rendah lagi, sekitar di bawah ketinggian 150 km, hanya akan bertahan beberapa hari sebelum akhirnya jatuh ke bumi teman-teman. Menurut Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaluddin, kalau kemungkinan sampah antariksa melintasi Indonesia saat menjelang jatuh cukup tinggi. Ini karena setiap benda yang mengorbit bumi, termasuk sampah antariksa, pasti akan melintasi garis khatulistiwa. Nah, Indonesia merupakan negara yang paling panjang dilintasi garis khatulistiwa, berpotensi besar mendapat jatuhan sampah antariksa tersebut. Namun, karena wilayah lautan, hutan, maupun daerah tak berpenduduk lebih besar dari wilayah yang dihuni manusia, maka sebagian besar sampah antariksa itu akan jatuh di wilayah yang tidak berpenghuni. Belum lagi, banyak sampah antariksa itu tidak teridentifikasi karena habis terbakar di udara. Jadi, kita juga tidak perlu terlalu khawatir ya. Berdasarkan pantauan LAPAN selama 50 tahun terakhir, dari tahun 1980 sampai 2020 ini, ada setidaknya 5 laporan jatuhan sampah antariksa di dekat pemukiman penduduk. Di antaranya ada di Gorontalo tahun 1981, di Lampung tahun 1988, Bengkulu tahun 2003, Selat Madura, Jawa Timur tahun 2016, dan Sumatera Barat tahun 2017. Besarnya potensi Indonesia mendapat jatuhan sampah antariksa membuat LAPAN memiliki sistem untuk memantau sampah antariksa. LAPAN akan mengamati sampah antariksa yang melintasi Indonesia pada ketinggian kurang dari 200 km dari permukaan tanah.
Namun, sebenarnya apa sih dampak sampah antariksa bagi bumi? Ada 2 bahaya sampah antariksa bagi bumi, teman-teman. Pertama, ketika di orbit, dan kedua, ketika sampah antariksa tersebut jatuh. Ketika masih mengorbit, sampah antariksa ini berpeluang untuk bertabrakan dengan satelit yang masih aktif. Tentunya akan menimbulkan masalah pada satelit aktif tersebut. Sedangkan bila sampah antariksa itu jatuh di wilayah yang dekat pemukiman penduduk, dampaknya akan mengancam keselamatan manusia di permukaan bumi. Bisa dari kemungkinan adanya zat-zat beracun atau bahaya radiasi nuklir. Namun, hal ini sangat jarang terjadi. Bila teman-teman bertanya, lalu bagaimana cara untuk membersihkan sampah antariksa dan cara agar bumi kita terlindungi? Sampai saat ini, sejumlah negara sedang mengembangkan misi untuk membersihkan sampah antariksa. Berbagai metode juga sedang dicoba dan dikembangkan. Inggris misalnya, sedang mengembangkan misi uji remove debris yang diluncurkan pada 2018 untuk menjaring sampah antariksa. Sedangkan European Space Agency atau ESA sedang mengembangkan misi Clear Space 1 untuk membersihkan puing-puing di antariksa di orbit yang rencananya akan diluncurkan tahun 2029. Semua usaha ini memang perlu pembuktian metode mana yang benar-benar bisa membersihkan sampah antariksa. Yang pasti teman-teman, hal ini jadi menyadarkan kita sebagai manusia untuk dapat bertanggung jawab lebih lagi dengan apa yang kita lakukan. Setiap apapun yang kita lakukan, baik itu di bumi atau di ruang angkasa, pasti akan menghasilkan sampah yang berdampak juga bagi kehidupan manusia. Bagaimana teman-teman menurut kamu tentang sampah antariksa ini? Jangan lupa subscribe channel YouTube Majalah Bobo supaya nggak ketinggalan petualangan antariksa lainnya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!